Saya Buya Haji Muhammad Alfis Chaniago, lahir 14 November 1954 di Sumani, Solo, Sumatera Barat. Ayah saya seorang ulama, Buya Nurdin Malik. Beliau adalah guru bagi masyarakat dan beliau telah mendidik saya dari kecil. Saya berharap kelak saya akan menjadi seorang ulama. Mudah-mudahan beliau pada sebagai ibu dan lalu juga masa yang beliau saya dapat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali saya adalah Citra menjumpai Anda dalam tayangan yang menambah wawasan di dunia seni dan budaya yang bernuansa religi, yaitu telaah. Dan kali ini kita akan menelaah buku yang berjudul Wanita di Wajahmu Kulihat Surga. Laki-laki dan perempuan harus saling berinteraksi, seperti langit menyapa bumi. Wanita adalah bumi yang dimanjakan, laki-laki adalah langit yang menyirami dengan kasih sayang. Pemirsa, ingin tahu lebih dalam lagi bagaimana wanita di wajahmu kulihat surga? Kita akan menemui penulisnya, Buya Haji Muhammad Alfis Chaniago. Mari kita temui beliau. Buya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Buya? Alhamdulillah. Sehat, ya? Alhamdulillah. Jumpa sehat. lagi ya. Iya, alhamdulillah dikasih kesempatan lagi. Gimana? Makin padat nih ya Buya ya? Ya, biasalah. Iya, alhamdulillah. Ya Buya, kita mau ngobrol-ngobrol tentang wanita di wajahmu ada surga. Apa sih yang membuat Buya termotivasi sehingga menulis buku ini? Ya, sebetulnya banyak karunia Allah yang tidak terbuka karena kurang rasa syukur kita. Karena kurang rasa Terutama syukur. karunia bagi seorang wanita. Dari seorang wanita. Ya, wanita itu adalah makhluk yang paling diistimewakan Allah SWT. Subhanallah. Iya. Karena itu saya ingin menulis tentang wanita supaya tetapi buku ini bukan hanya untuk wanita, tapi juga wajib diketahui oleh para laki-laki. Laki-laki dan suami tentunya ya. Khususnya. Iya. Ya. Nah, itu mudah-mudahan buku ini bermanfaat ya, dalam menuju ridha Allah. Amin. Sekiranya setiap langkah, perbuatan, pandangan, pikiran kita ya, selalu berada pada jalan Allah. Jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Saya kira memang banyak buku wanita yang telah ditulis, ya, tapi sangat sedikit buku wanita yang bila melihat dia itu ada terasa kerinduan untuk mendapatkan surga. Ya, jadi kalau kita melihat seseorang misalnya ini baru di dunia, apalagi nanti di akhirat. ya. Sebenarnya mungkin hanya sebagai gambaran ya, Bu ya, bahwa ini nanti di akhirat, nanti di surga itu lebih subhanallah ya. Insyaallah, ya, insyaallah. Nah, itu yang salah satu, mudah-mudahan dengan buku ini ya akan semakin menuntun manusia ya dalam menuju ridhonya. Amin. Ya, buku ini memang di samping dia ada, setiap judul itu ada sinopsisnya. Ada sinopsis. Ya, misalnya ada pada judul pertama saya beri bagaikan langit menyapai bumi. Nah, bagaikan langit menyapa bumi. Nah, di bawah judul itu ada saya tulis
Kau tercipta untukku dengan rindu dan gelora. Ya. Pada geliat dunia, kita berlabuh ketika saling butuh. Nah, ini rasa saling butuh ini yang harus dipertahankan. Andai kata Della merasa butuh kepada suami, pasti akan dihormati, pasti akan dijaga, pasti akan dicintai. Betul sekali. Ya. Nah, begitu juga sebaliknya, kalau seorang suami selalu merasa butuh terhadap istrinya untuk meraih surga Allah, maka insya Allah, karena itu bagi laki-laki Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan nilai laki-laki itu ditentukan oleh bagaimana dia memperlakukan istrinya. Ya, di dalam sebuah hadis dijelaskan, khairukum wa khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli ma akraman nasi ila karimun wa ma ahanahunna illa laimun. Artinya, sebaik-baik kamu adalah yang terbaik terhadap istrinya, dan aku adalah yang terbaik kepada istri di antara kalian, kata Rasulullah. Nah, barang siapa yang menghinakan wanita, yang memuliakan wanita, dia adalah orang yang mulia. Dan tidaklah seseorang melecehkan wanita kecuali dia orang yang hina. Masya Allah. Jadi sungguh, jadi tidak berlebihan kalau dikatakan sungguh wanita itu sungguh diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Della nanti sempat membaca setiap judul itu menggelitik hati kita, akan keindahan yang dimiliki oleh wanita. Jika seorang wanita berdiri di hadapan cermin, melihat tubuhnya yang sempurna tumbuh rasa syukur yang dalam. Wanita itu adalah sebuah keindahan yang sulit dibayangkan dengan kata-kata. Itu adalah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Bu ya. Di cover wanita di wajah dan surga itu ada tulisan dilengkapi dengan tips langkah yang harus dilakukan. Mungkin bisa dijelaskan ya. Iya, memang begini. Ini bedanya dengan buku-buku lain barangkali. Kalau buku lain selesai satu judul, lalu ada uraiannya, setelah itu selesai. Kalau ini kita dulu ya, Bu, ya? Ini ada tipsnya. Misalnya gini, ada judul lihatlah mata anakmu yang layu, misalnya itu, Lalu ada sinopsisnya, lalu ada uraiannya. Nah, di ujung itu ada perintah, ada tips apa yang harus dilakukan oleh wanita itu. Kalau dia berbicara tentang anak, kan anak itu kan buah hati seorang perempuan, kan? Nah, itu apa? 1 ini, 2 ini, 3 ini, 4 ini, dan seterusnya. Jadi ada tips-tips. Ada tips-tips yang langkah-langkah yang harus dilakukan. Misalnya kalau tentang jangan pandang matahari, jika matamu sakit, rindukan rembulan, pandanglah wanita. Misalnya, itu ada judul di dalamnya itu. Nah, itu nanti di ujungnya itu ada tips yang harus dilaksanakan. Ini, ada tuntunannya seperti itu ya, Bu ya. Baik, pemirsa, perbincangan kita akan lanjutkan lagi, tapi kita simak dulu tips dan sinopsis berikut ini. Silaturahim dengan senyuman. Seekor lebah makan dari makanan yang baik, menghasilkan sesuatu yang baik, hinggap di atas ranting dan tidak merusak. Dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tabassamuka fi wajhi akika laka sadaqatun. Senyummu terhadap saudaramu adalah sedekah bagimu. Dan tuntunan yang diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kana la yuhadisu hadisan illa tabassama. Tidaklah Rasulullah menyampaikan sesuatu kecuali diiringi dengan senyum. Karena itu tersenyumlah, dan sebagaimana Rasulullah tersenyum.
Pemirsa, terima kasih Anda masih setia di Telaah, dan perbincangan kita akan lanjutkan lagi bersama Buya Muhammad Alfis Caniago. Ya, Buya nih, saya pertanyaannya berikutnya adalah kelebihan dari buku ini apa sih, dan apakah buku ini ditujukan hanya khusus untuk wanita saja? Ya, kalau kelebihannya dibandingkan dengan buku lain. Kalau Mbak Dela misalnya membaca sebuah buku, taruhlah buku itu misalnya Bunga Rampai, ya dibaca berjudul, wah ini bagus, tapi setelah dibaca lalu tutup, selesai urusan, lupakan. Tapi kalau buku ini tidak, ya misalnya kalau saya menyampaikan misalnya tentang suatu subjudul, lalu Mbak Dela baca, di bawah subjudul itu ada sinopsisnya, ringkasannya, ruh daripada cerita itu, lalu setelah itu ada uraiannya, setelah uraiannya itu nanti ada tipsnya, langkah-langkah apa yang harus dilakukan oleh seseorang, ya. Nah, ini kelebihan buku itu, ya. Jadi setelah membaca itu tidak ada, mungkin ada yang nyangkut bahasa itunya ya, Bu ya. Iya. Dan tadi apakah untuk wanita saja gitu, Bu ya? Ya, sebenarnya tidak hanya wanita, ya laki-laki harus tahu, ya harus tahu bagaimana wanita, ya. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menghargai kaum wanita, ya bahkan seorang suami pun Rasulullah murka, ya di dalam sebuah hadisnya dikatakan, nah ainul muwaqa'ah qabla al-mulaqabah, ya Rasulullah murka kepada suami yang melakukan hubungan intim dengan istrinya yang tidak dimulai dengan kemesraan. Itu Rasulullah, Masya Allah. Islam itu luar biasa. Sampai-sampai ya, kepada hal yang demikian diberikan tuntunan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi jangan hanya senang sendiri. Maka itu tadi saya katakan, ya tumbuhkan rasa butuh itu dan jaga rasa butuh itu. Kalau kita merasa butuh kepada seseorang, kita akan berusaha untuk menyenangkan hati orang itu. Ya, dan begitu juga insya Allah kalau orang itu butuh terhadap kita, dia juga akan menjaga hati kita. Menjaga ya, saling. Jadi merasa saling gitu ya. Iya, merasa saling membutuhkan. Baik, dan pada bagian awal buku ini diawali dengan tema bagaikan langit menyapa bumi. Ini mungkin bisa dijelaskan, Bu ya. Ya, sebetulnya saya ingin menggambarkan hubungan antara laki-laki dan wanita, terutama suami dan istri, ya. Ya, sebagaimana seperti dikatakan di situ bahwa bagaikan langit menyapa bumi. Bagaikan langit menyapa bumi. Langit itu menyirami dengan air kasih sayang, ya, sehingga menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang menghijau. Begitu juga suami menyirami dengan air kasih sayang, ya, melahirkan anak-anak yang soleh, anak-anak yang solehah, gitu, ya. Nah, itu saya menggambarkan itu, ya, ketika bumi kering kerontang, maka langit pun akan meneteskan air mata, ya, sehingga membuat bumi menjadi subur, membuat suami menjadi bersemangat, kira-kira begitu. Iya, subhanallah, bagus sekali, ya. Dan ada satu tema tentang sungguh wanita dimuliakan, diistimewakan Allah Subhanahu Wa Taala. Iya. Pesan apa yang ingin disampaikan dari kata-kata itu, Bu? Karena begini, ya wanita itu Allah memberikan sifat utamanya kepada wanita, yaitu yang disebut dengan Ar-Rahim, dengan Rahim. Ya. Kalau Rahman itu hanya sebatas di dunia. Tapi kalau Rahim, dia akan menyeberang sampai ke akhirat. Insya Allah penyayang, ya. Nah, kalau sayang itu hanya khusus kepada yang tertentu. Tapi kalau pengasih, semuanya dikasih oleh Allah. Semua dikasih. Baik yang kafir, yang Islam, yang taat, yang murtad, semua dikasih oleh Allah. Ya, tetapi kalau untuk sayang Allah itu hanya kepada orang-orang yang terpilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Dan di dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa sesungguhnya surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Itu menurut Buya gimana tuh? Benar itu, Buya? Iya, memang. Karena memang bagaimana pengorbanan
seorang perempuan, seorang ibu. Ya, nanti kalau Mbak Dela Allah takdirkan memiliki anak misalnya. Saya ya, sudah dua, Bu, ya. Oh, alhamdulillah. Nah, Mbak Dela akan merasakan bagaimana. Iya. Meskipun pada saat Mbak Dela melahirkan, meskipun itu sangat sakit sekali, Sakit yang sekali. bersambung dengan nyawa. Iya. Lalu andai kata pada saat Mbak Dela melahirkan, lalu malaikat datang bertanya, "Hei Dela, apakah kamu yang mati atau anakmu yang mati?" Ya, Mbak Dela bukan akan bilang, Saya. biar aku yang mati asal anakku yang hidup. Betul Nah, sekali. demikian besar Subhanallah. rasa cinta Pengorbanannya seorang ibu. ya, seorang Itu ibu, pengorbanannya ya. ya, Masya seorang Allah. ibu. Ya. Nah, karena itu ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika panggilan antara kedua orang tuamu bersamaan, antara ibu dan ayahmu, maka penuhi dulu panggilan ibu. Ya. Begitulah dimuliakan Ya. ya, diistimewakan seorang wanita oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Iya, ya. Iya. Dan bagi laki-laki sesungguhnya ya disebutkan di dalam Al-Qur'an, nisa'akum harsul lakum fa'tu arsakum anna syi'tum. Ya, sesungguhnya ya wanita itu, istri itu adalah ladang bagimu. Ladang ya, garaplah ladangmu sesuai dengan keinginanmu menurut yang patut. Ya, jadi garaplah, perlakukanlah istrimu sesuai dengan keinginanmu tapi menurut yang patut. Ya, kira-kira demikian. Iya, Ya. baik. Ya. Di sini juga ada rindukan bulan pandanglah wanita. Nah, Salah ini satu tema saat menyentuh gitu. Nah, mungkin bisa dijelaskan nih saat Iya. untuk meredam amarah mungkin ya, Bu ya. rindukan rembulan pandanglah wanita ini memang sebuah perumpamaan ya, analogi ya. Iya. Ya, di situ saya tuliskan ya, jika matamu sakit jangan pandang matahari. Ya, artinya ketika pikiranmu tengah kacau, hatimu sedang bergalau, ya misalnya, ya jangan memandang yang panas-panas yang dapat memancing emosimu. Tapi rindulah kau merindukan rembulan, pandanglah wanita. Artinya kembalilah kepada istrimu yang soleha, ya, yang dia akan mampu menawarkan bisa dan hatimu yang luka. Ya, Masya Allah, luar biasa. Wanita itu kalau umpama misalnya kita kaum laki-laki, para suami punya persoalan, ya, lalu kita bicara ya dengan istri, berusaha untuk meskipun dia tidak berkomentar apa-apa, tetapi kehadiran dia di sisi kita sudah memberikan sebuah solusi rasanya, semakin berkurang rasanya beban. Karena ya. cinta Ar-Rahman Ar-Rahim tadi. Iya, ya. bisa jadi. Iya, ya. Baik Bu ya, nanti kita lanjutkan lagi perbincangan kita. Maaf kita break dulu lagi Bu ya. Iya. Ya pemirsa, perbincangan kita akan lanjutkan lagi, tapi kita simak dulu tip dan sinopsis berikut ini. Wanita di wajahmu kulihat surga. Tinjauan sufistik tentang wanita. Tuhan mengungkapkan dirinya lebih lengkap dan sempurna lewat wanita. Karena itu betapa pentingnya kita memahami sosok wanita. Saudara, tradisi sufi sangat memuliakan wanita. Tentu kita pernah membaca kisah Laila dan Majnun. Di situ disimbolkan Laila sebagai Tuhan dan Majnun sebagai pencari Tuhan. Saudara, memang betapa dalam kutipan itu Laila, di mana Laila berada, di situ tempat menyenangkan. Setiap orang seolah-olah ingin memungut sisa-sisa pesonanya. Dan dalam ungkapan lain dikatakan, jika matahari tidak terbit, cukuplah wajah Laila yang menggantikan sinarnya. Bila rembulan enggan datang di malam hari, kelembutan wajah Laila cukup menyejukkan bumi.
Ya pemirsa, kembali perbincangan kita akan lanjutkan lagi bersama Buya Muhammad Alfiz Chaniago. Iya Buya, maaf tadi terputus nih. Sekarang kita lanjutkan lagi. Nah, di sini juga ada yakinlah dan sujudlah. Di tema ini dicantumkan kan kisah Imam Ali Buya yang ingin membunuh karena dia diludahi. Tapi ketika itu dia tidak jadi membunuh. Nah, pesan moral apa yang disampaikan dari kisah ini Buya? Iya. Jadi begini, memang Imam Ali ini orang yang terkenal, jago pedang. Jago pedang. Ya. Ini sulit mencari tandingnya. Dan suatu ketika musuh orang Islam itu mencaci maki Imam Ali. Bahkan Rasulullah sendiri pun. Sehingga Imam Ali itu marah dan mereka sudah menjadi tawanan sebetulnya. Dan Imam Ali ketika itu hendak membunuh orang ini, lalu kemudian orang itu dia meludahi muka Imam Ali. Dan saat meludahi itu, Imam Ali emosi, lepas kontrol dia. Dia hendak membunuh dengan hawa nafsu. Nah, pada saat itu dia sadar, sadar. Kenapa dia tidak jadi membunuh? Karena kalau dia lakukan waktu itu dia telah dikuasai oleh hawa nafsu yang tidak bukan karena Allah tapi karena murka kepada orang itu. Karena murka kepada orang itu. Oleh sebab itu Imam Ali membatalkannya. Sehingga orang itu bertanya, kenapa kamu tidak jadi membunuhku? Ya, karena kau meludahi mukaku dan aku lepas kontrol. Aku marah yang semarah-marahnya. Andai kata aku bunuh kau, ya bukan karena Allah aku membunuhmu, tapi karena kemarahanku terhadapmu. Nah, sehingga orang itu sadar, Masya Allah, begitu mulianya Islam ya. Nah, begitu. Dan sifat ini sangat tampak bagi orang-orang yang dekat dengan Imam Ali bin Abi Thalib. Saya ingin ada sebuah kisah sedikit cukup menarik, cukup menarik. Tangan kanan beliau namanya Malik Al-Azhar. Malik Al-Azhar ini dia seorang jago pedang, panglima, dan kalau terlibat duel itu jarang yang ada bisa selamat keluar. Pasti kalah gitu. Pasti kalah. Nah, satu ketika dia berjalan di trotoar, lalu dilempar oleh seseorang dengan kulit pisang. Saat dia lempar dengan kulit pisang itu, dia melihat kulit pisang sebentar, lalu dia jalan lagi. Nah, setelah dia jalan, kemudian ada orang yang melihat yang melempar itu, lalu dia datangi. Tahukah kamu siapa yang kamu lempar itu? Dia bilang, enggak, aku nggak tahu. Karena itu gembel, katanya. Itulah Malik Al-Azhar. Mendengar nama itu kaget dia. Sebetulnya orang mendengar namanya saja sudah ketakutan. Karena dia seorang panglima, jago pedang. Karena itu mendengar Malik Al-Azhar, lalu dia beranikan diri untuk mengikuti Malik ini, sampai dia berjalan agak jauh, kemudian Malik belok kiri dan dia ikutin terus. Nah, setelah itu dia melihat Malik tengah salat di atas sebuah batu, salat 2 rakaat. Dia tunggu dengan cemas gitu ya. Begitu selesai sholat, dicium kaki Malik Al-Azhar, dicium, dia mohon ampun, ya Allah, saya tidak mengenal siapa Bapak, saya baru tahu bahwa ada yang mengatakan tadi, saya mohon ampun, jangan dibunuh saya, katanya. Lalu dipegang kepalanya, disuruh berdiri. Ketika kau melempar aku tadi, aku sudah memaafkanmu. Justru aku datang ke sini dan sholat 2 rakaat, memohon kepada Allah agar Allah mengampuni dosa-dosamu. Masya Allah, luar biasa. Kalau sekarang jarang sekali ya Bu ya. Baru ini langsung dibalas lagi. Nah, inilah hikmah-hikmah yang perlu kita baca. Siapapun kita adalah seorang hamba Allah. Nah, jangan mentang-mentang kita berkuasa misalnya, mentang-mentang kita punya uang, mentang-mentang kita punya kelebihan, lalu kita membusungkan dada. Sombong itu adalah pakaian Allah. Barang siapa yang memakai pakaianku, berarti menyatakan perang dengan aku, kata Allah. Karena itu jangan sombong. Jangan sombong, baik. Dan kenapa tema wanita di Wajahmu Kelihatan Surga ini diletakkan paling akhir Bu ya? Sedangkan kan judul utama buku ini adalah Wanita di Wajahmu Ada Surga, begitu Bu ya? Ya, sebetulnya itu sebuah ini aja, strategi saja, bahwa saya ingin mengatakan bahwa bukan yang bagus itu bukan hanya subtema itu saja gitu. Bahkan yang lain-lain pun juga insya Allah bagus. Setelah mereka baca ini
Lalu nanti, karena memang di samping itu juga itu sebetulnya sangat dalam maknanya. Kalau Anda baca dengan ya hati yang khusyuk, ya makin dibaca makin dalam terasa. Bu ya, tidak terasa waktunya sudah habis. Terima kasih atas waktunya Bu ya. Insya Allah di lain waktu kita akan berjumpa lagi. Kita tunggu lagi karya-karya berikutnya. Insya Dan Allah. semoga bermanfaat untuk umat semuanya. Ya. Ya pemirsa, demikian perbincangan kita dengan Buya Muhammad Alfiz Caniago. Saksikan terus Telaah di jam hari yang sama di MNC Muslim Indovision Channel 97. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.